Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis Cahya Umbari dari Prodi Akuntansi kelas 01 SAKP 005 dengan NIM 211011200491. Dengan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video yang kedua mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan memaparkan tentang bank, lembaga keuangan, dan pasar modal. Mengetahui klasifikasi bank. Sektor perbankan, terutama di negara-negara maju, menjadi salah satu sektor jasa yang memiliki perkembangan yang sangat baik. Pelayanan perbankan kini telah dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan di Indonesia adalah sebagai menghimpun, penyalur, dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun fungsi perbankan yang diklasifikasikan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi perbankan utama dan fungsi perbankan tambahan. Fungsi perbankan utama diantaranya adalah pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran kredit, peningkatan manfaat dana masyarakat, dan penanggung resiko. Dan fungsi perbankan tambahan diantaranya adalah memfasilitasi pengiriman uang, mengeluarkan cek, dan menerbitkan bank garansi. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok bank, yaitu yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka. Dan yang terakhir adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam pelayanannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mengetahui klasifikasi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produksi, sehingga tidak dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar secara langsung. Karakter utama yang membedakan lembaga keuangan non-bank adalah bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperbolehkan. Adapun fungsi dari lembaga keuangan non-bank diantaranya adalah memberikan pelayanan pembiayaan baik pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang, memfasilitasi penyertaan modal, saham, dan emiten-emiten, mendorong keikutsertaan modal swasta, dan memperbanyak sumber pembiayaan bagi aktivitas dunia usaha sebagai penggerak antara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya, dan sebagai salah satu lembaga penunjang pasar baik pasar uang ataupun pasar modal. Mengetahui klasifikasi pasar modal. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal
merupakan pasar abstrak tempat bertemunya investor yang akan menyerahkan sejumlah modal jangka panjang kepada pihak-pihak yang memerlukan modal untuk berinvestasi. Pasar modal menjadi fasilisator di antara para investor dengan para pihak yang membutuhkan modal seperti perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, reksadana, dan sebagainya. Adapun fungsi dari pasar modal secara umum. Yang pertama adalah sebagai sumber penambahan modal bagi pengusaha. Yang kedua, sebagai sumber pemerataan pendapat. Yang ketiga, sebagai sumber peningkatan volume produksi. Yang keempat, sebagai penciptaan lapangan kerja. Yang kelima, sebagai media peningkatan pendapatan negara. Dan yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.